Hari ini kita berada di Gunung Kawi, tepatnya berada di Keraton Gunung Kawi, teman, yang dikenal dengan tempat pesugihan. Tetapi jangan salah, teman, kalau tempat ini merupakan tempat mengalam berkah. Nah, kenapa? Karena di sini juga ada beberapa tempat ibadah, yaitu 5 tempat ibadah. Yang tidak benar tadi, bahwa sebetulnya Gunung Kawi itu bukan kita cari pesugihan, cari apa, semuanya cuma ngalah berkah. Semuanya kepada Gusti Allah Ta'ala lantaran Bayang Tunggul Manik Tunggulwati ini sesuai dengan suku ras dan agamanya masing-masing. Jadi kalau tradisi ini memang ada sini seperti bawa kembang, bakar dua itu sudah tidak heran lagi. Mulai awet. Oke teman, hari ini kita berada di Gunung Kawi, yaitu tepatnya berada di Keraton Gunung Kawi. Dan hari ini kita temenin sama juru kunci, dan nanti beliau akan menjelaskan semua tentang sejarah dan tempat-tempat yang ada di sini ya teman. Ya, jangan kemana-mana, saksikan terus untuk explore kita kali ini berada di Gunung Kawi, Malang, dan ikuti terus. Yuk kita langsung ke lokasi tersebut, teman. Hari ini kita berada di Gunung Kawi, tepatnya berada di Keraton Gunung Kawi, teman, yang dikenal dengan tempat pesugihan. Tetapi jangan salah, teman, kalau tempat ini merupakan tempat mengalam berkah. Nah, kenapa? Karena di sini juga ada beberapa tempat ibadah, yaitu 5 tempat ibadah, teman. Ya, jadi artinya tempat yang seperti Indonesia ya, Bonika Tunggal Ika, dan kita akan naik yaitu makamnya Tunggul Manik dan makam Tunggul Wadi. Nah, kita akan ke sana dan melihatnya, teman. Orang sini dulu, zaman orang dulu sebut namanya Mbah Meni. Kalau yang Mbah Tunggul Manik Tunggulwati itu disebut juga Mbah Jaya Diningrat. Ini sebutan orang sini. Iya, Bapak. Dengan adanya 2 makam ini, yang kedua yang saya tanyakan, kenapa bisa meyakini bahwa di depan kita itu awalnya dulu memang benar-benar makam. Betul, ini benar-benar makam yang dinamakan yaitu tadi Prabu Kameswara kedua tadi. Jadi beliau sesalah jadi sesepuh di sini, meninggal, sampai meninggal akhirnya minta dimakamkan di belakang keraton ini. Bahkan di atas itu ada namanya Sanggar Pamujan, tepatnya beliau meditasi, mendekatkan diri sama Gusti Allah tadi. Itu namanya beliau cari tanah yang gundukan tinggi, itu namanya Setinggil, makanya disitulah dibuatkan yaitu tempat meditasinya beliau tadi. Angka tahun itu tadi 1115 lagi meninggalnya beliau ya. Tunggul Manik ya, dan Tunggulwati. Ini selisihnya cuma seminggu kan. Jadi di Selasa Kliwon dan di Jumat Kliwon. Makanya menjadi waktu hari kholnya ya. Hari Selasa Kliwon memperingati hari kematian, hari kholnya beliau begitu Pak ya. Iya, ada malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Jadi hampir hanya selisih 7 harian. Ya, berarti kalau 1115 ini sebelum adanya kerajaan Majapahit, Pak, berarti? Belum adanya Singosari. Belum ada Singosari. Iya, kan habis Kediri tutup baru Singosari Majapahit.
Ini tua ini Mataram. Mataram. Mataram kuno dari Pusendo. Jadi Sebelum ada kerajaan-kerajaan di Jawa, ya, Pak. iya belum. Jadi ya kalau Jawa Timur ya belum, ini termasuk tertua di sini. Terus berdiri runtuh baru berdiri Singosari, Majapahit. Bahkan orang-orang Singosari, orang-orang Majapahit juga itu ya datang ke sini semua sering ziarah kepada beliaunya ini. Gitu Pak ya. Ya, Lebih kurang selisih seminggu katanya iya. Terus meninggalnya. sosok Kliwon begitu misalnya pon dengan Tuhan meski sampai pon bagi Bapak, ngapunten. Iya. Ini kan awalnya dari Prabu Kameswara II. Iya betul. Terus datang ke sini Iya. menjadi sesepuh, menjadi 2 nama, begitukah? Ini bahwa ini termasuk ini permaisurinya. Oh, begitu. Iya, ini Pak. suami istri. Yang Prabu Kameswara II-nya itu berarti Iya, Tunggul iya, Maniknya. Tunggul Manik, ini istri. Terus yang Tunggul Watinya Ini. itu adalah Iya, permaisuri dari permaisurinya. Prabu Kameswara II itu. Kemudian ada pengikutnya pengikutnya ada 3 makam yang di itu nanti ada tulisan yang Joyo, yang Amrit dan yang Broto. Itu pengikutnya beliau. Oh, berarti ini adalah raja ya. Raja. Betul-betul raja. Raja Kediri ya, Pak. Raja ya. Tunggu Kediri. Yang diperintah oleh Gus Sendok untuk datang ke Nah, Gunung kalau Tunggul Kawi. Manik itu seperti di film apa itu? Patenya dari Nyi Roro Kidul ya. Ya bisa, karena kan Tunggul Manik itu nama gelar ya, Pak. Benar. Nama gelar. Tunggul itu tinggi banget. Tinggi. Oh, Oh, iya. gitu. Orang Jawa itu katakan dulu kan gitu, masih dihubungkan dengan keilmuan beliau namanya dinamakan Tunggul itu kan tinggi. Manik itu Manik ya orang Waskito, orang Jawa. Gitu, Waskito. rusak dulu Mina. Ya istilahnya termasuk dia orang Waskito. Termasuk orang Jawa yang Waskito. Iya, iya. Kalau tidak Bapak jelaskan, kami sebagai generasi Iya, muda itu tidak iya. tahu, Pak, begitu. Begitu. Termasuk setinggil itu juga kata-kata siti itu tanah, tinggil itu atas. Makanya dijadikan jadi tanah yang Tinggi, Siti Inggil. setinggil. Di beliaunya ini membuat tempat meditasi pun cari yang tanah lebih gundukan tinggi. Dibikinkan tempat semedinya beliau yang dinamakan Sanggar Pamujan Gunung Kawi. Yang sekarang orang itu Sanggaran, itu Sanggaran itu gelar itu Sanggar Pamujan. Kita habis ini ke situ ya, Pak ya. Ya, ke atas, Pamujan ya. Gunung Kawi. Jadi ini teman. Oke teman-teman ya, jadi ini merupakan sebuah makam dari Raja Prameswara atau yang disebut dengan Tunggul Manik atau Jaya Diningrat, dan permaisurinya bernama Tunggul Wati atau disebut dengan Mbah Menit, teman. Jadi memang ada 2 makam di sini, dan di atas sana merupakan sebuah tempat dari semedinya, yaitu di tempat yang tinggi. Nah, orang-orang zaman dulu atau orang-orang zaman kerajaan dulu itu kalau semedi apa itu cari yang tempat tinggi. Nah, kenapa kita tidak lihat di Gunung Penanggungan, di Gunung Anambra, di Gunung, bahkan di Gunung Kawi ini sendiri pun banyak sekali sebuah tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat bangunan kuno yang di era zaman Empu Sendok, Majapahit dan lain sebagainya itu berada di tempat yang tinggi, teman. Nah, artinya memang orang-orang zaman dulu itu biar lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta, teman. Nah, seperti itulah. Dan di atas sana itu merupakan sebuah tempat, yaitu dari pesarean ya, atau tempat pesanggerahan atau tempat sanggup untuk semedi atau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Seperti itu ya. Dan nanti kita akan naik ke atas ya, Sobat Cakra Panorama. Kita ditemenin sama Bapak Juru Kunci. Nanti kita akan melihat dalamnya sanat seperti apa. Tempat untuk semedinya, tempat untuk mendekatkan diri atau pertapanya, mendekatkan diri ke Sang Maha Pencipta ya. Coba Cakra Panorama. Nah, seperti inilah lokasinya, dan sangat asri sekali karena memang di sini seperti ini ya, hidup berdampingan ya teman-teman ya. Ada banyak sekali, ada 5 dari tempat ibadah
eh, yang beragama, ya, yaitu ada musola, ada wihara, ada kelenteng, ada pura, ya. Jadi ada gereja, jadi memang ada beberapa tempat dari ibadah, ya, yang ada di Indonesia ini khususnya, teman-teman. Oke, Sobat Cakra Panorama, saksikan terus untuk explore kita kali ini, dan nanti kita akan langsung naik ke atas ya teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Nah, kebetulan nama saya Bapak Sunarko selaku juru kunci Keraton Gunung Kawi. Boleh dijelaskan Pak latar belakang Gunung Kawi? Nah, begini, saya akan menceritakan secara singkat tentang Keraton Gunung Kawi. Awal mulanya Keraton Gunung Kawi ini berasal dari Mataram kuno. Namanya Mpu Sendok pernah istilahnya ziarah datang ke sini membuat tempat persemedian namanya Sanggar Pamujan Keraton Gunung Kawi. Kemudian beliau punya cucu namanya Prabu Kameswara kedua yang sempat memimpin kerajaan Toho Kediri. Kemudian waktu itu kerajaan Toho Kediri sempat mau runtuh istilahnya. Ya, kadang-kadang seperti orang dapat musibah terserah pada saat ini istilahnya namanya pandemi, kena pandemi. Selain itu juga di sana istilahnya larang sandang, larang pangan. Kemudian menyuruhlah Mpu Sendok kepada Prabu Kameswara kedua itu suruh datang ke ereng-ereng Gunung Kawi yang miring Idul Ngetan gitu dalam ceritanya. Pergilah namanya Prabu Kameswara kedua ke Jawa Timur, ditemukanlah yang ada di Keraton Gunung Kawi sini. Kemudian beliau sempat di sini istilahnya mandito bergelar Eyang Tunggul Manik dan Tunggul Wati. Sampai tua, jadi sisa-sisa hidupnya Prabu Kameswara kedua yang bergelar Eyang Tunggul Manik Tunggul Wati itu menjadi sesepuh di Keraton Gunung Kawi sini. Kemudian di sini juga ada 3 makam ini namanya pengikutnya Eyang Hamid, Eyang Joyo, dan Eyang Broto. Setelah tahun 1115 meninggallah Mpu Sendok itu, kemudian dimakamkan di belakang ini. Ini ada makam Eyang Tunggul Manik Tunggul Wati yang meninggalnya sekitar tahun 1115. Begitu. Kemudian di sini banyaklah tempat-tempat ibadah. Karena apa? Karena zaman dulu itu seperti Eyang Tunggul Manik Tunggul Wati itu punya kelebihan, yaitu suka nolong orang, obati orang, begitu. Sehingga terkenal, apalagi pada zaman dulu itu ada cerita yang sangat mengagetkan kelebihannya yang Tunggul Manik Tunggul Wati. Semua nanam pisang sore ini, pagi sudah bisa dipanen. Nanam singkong pagi ini, sore bisa dipetik. Itulah akhirnya di sini terkenal menjadi istilahnya desa yang murah sandang dan murah pangan. Gemah ripah loh Jinawi gitu di dalam ceritanya. Sampai terdengar bahkan di luar pulau-pulau, bahkan mancanegara, bahwa di Keraton Gunung Kawi ada sesepuh yang terkenal yang namanya Eyang Tunggul Manik dan Tunggul Wati itu. Jadi segala pengunjung pada datang ke sini, termasuk ini tempat-tempat ibadah ini ya semua jamaah yang membuat seperti gereja, seperti wihara, terus musola, sampai pura, sampai kelenteng. Jadi sini 5 agama ada di sini. Jadi kita cuma istilahnya ya dengan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan suku ras dan agamanya masing-masing. Begitu. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Pak, di saat ini di Gunung Kawi itu kan terkenal dengan pesugihannya. Apakah ada kaitannya dengan tempat ini atau memang soalnya apa kan istilahnya kan sudah terkenal sampai mana-mana. Iya. Ya begini, makanya kami selaku juru kunci Keraton Gunung Kawi akan meneruskan masalah berita-berita yang tidak benar tadi. Bahwa sebetulnya Gunung Kawi itu bukan kita cari pesugihan, cari apa, semuanya cuma ngalah berkah. Semuanya kepada Gusti Allah Ta'ala lantaran Eyang Tunggul Manik Tunggul Wati ini. Sesuai dengan suku ras dan agamanya masing-masing. Jadi kalau tradisi ini memang ada sini seperti bawa kembang, bakar dua itu sudah tidak heran lagi. Mulai awen itu sudah punya istilah keyakinan namanya kejawen itu. Jadi sebelum agama Islam apa masuk sini sudah punya kepercayaan istilahnya agama kejawen tadi.
Kemudian kalau masalah orang-orang yang itu, karena di sini banyaklah pengunjung yang berhasil merasa ada rezeki lancar. Kemudian kadang-kadang tanggapan orang-orang itu prosesinya lain, katanya ke sini cari pesugihan begitu. Sebetulnya tidak, ngalah berkah aja. Kalau ada orang punya nadar, memang sini banyak, ada yang motong kambing, bikin tumpeng selamatan, itu memang ada. Kalau ada korban jiwa raga manusia, tidak ada. Seperti orang uang gaib atau apa itu betulnya udah tidak benar. Di sini semuanya cuma ngalah berkah saja. Ada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti yang diceritakan oleh Bapak tadi panjang lebar tentang Iya, tanaman petilasan ataupun makam, iya. Tumbuh Manik Tumupati, terus siapa lagi? Yang Amit, yang Joyo, yang Broto itu sebagai pengikut. Sumbernya dari tutur warga atau dari beberapa serat atau prasasti atau gimana? Ini ya termasuk yang Tunggul Manik Tunggulwati ini gini ceritanya. Dia juga pernah peninggalan juga di sini. Pada saat itu di sini kan tahun 65 itu sempat ditutup, dibuka lagi tahun 71. Di sini karena waktu itu ada namanya gerakan G30 SPKI itu, katanya di sini untuk tempat persembunyian orang-orang sehingga ditutup. Seperti peninggalan-peninggalan banyak yang hilang. Sebagian dimasukkan dimuseumkan sampai sekarang ada, seperti pusaka, payung-payung atau dodok besi atau apa aja yang sudah di istilahnya dimuseumkan gitu. Ini kalau besok ini bulan tanggal 1 Suro itu mungkin ada namanya upacara jamasan, yaitu memandikan pusaka-pusaka petilasan Keraton Gunung Kawi ini, yang istilahnya kalau insya Allah dilaksanakan Senin depan itu. Ya. Kembali ke pertanyaan saya, Pak. Ya, Yang Bapak tampung dari cerita tadi, ya. itu sumbernya dari apa? Dari seratkah, macopat, prasasti, atau dari apa? Atau dari tutur warga secara turun-temurun bagaimana? Ini ya mulai dari nenek moyang kita, termasuk sesepuh sini ya, sumber tutur ya turun-temurun mulai awal dari nenek moyang kita kepada anak cucu-cucunya, bahwa keyakinan di sini namanya yaitu yang di sini Mbah yang Tunggul Manik dan Tunggulwati tadi. Yang diawali oleh Mpu Sendok. Ya, Mpu Sendok. Ini memang perjalanan Mpu Sendok dulu dari Mentaram sampai ke sini, bahkan beliau ada itu namanya bekas pura kejawen, di situ namanya Pura Giri Kawijayan. Sekarang diperbesar lagi, dibangun lagi, termasuk oleh jamaah-jamaah Hindu seluruh Indonesia. Itu ada peninggalan namanya Pura Giri Kawijayan tadi. Pura Giri Kawijayan itu tadi didirikan di tahun berapa? Itu sebelum sekitar tahun 1100 berapa 8 atau 9 gitu. Itu juga sumber tutur ya, memang ada dari Mpu Sendok tadi ya. Di situ dibikinkan pura kecil yang masih ada sampai sekarang. Kalau nanti sama ingin tahu tuh, pura awalnya yaitu ya. Pak, kita pindah topik dulu. Iya. Dari perihal orang-orang yang datang ke sini begitu ya, yang istilahnya ngalap berkah begitu. Iya. Ada enggak keanehan yang selama Bapak menjabat sebagai juru kunci di sini? Ya, di luar nalar. Sering Pak, sebetulnya di sini namanya ada ritual khusus di tiap-tiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu. Bahkan makanya di sini sering dibuat uka-uka atau apa, bahkan oleh dari media atau apa paranormal sering membuat uka-uka di sini. Ya banyak kejadian penampakan yang memang dari barang-barang gaib yang ada di sini. Untuk titik lokasinya mungkin nanti bisa ditunjuk. Bisa ya, seperti termasuk Pak Tukul, termasuk Mata Langit itu apa kan sering bikin uka-uka di sini. Termasuk selain itu Pak, tempat ibadah yang merupakan peninggalan, ada lagi peninggalan yang masih di zaman kerajaan katakan di teman-teman. Di sini ya termasuk itu nanti ada di dalam itu ya, di keraton, dalamnya keraton itu termasuk ada tempat meditasi, beliau tempat menolong orang atau mengobati orang, ada itu namanya Padepokan Keraton Gunung Kawi. Tadi yang dengan sebutkan tadi kan Iya. di bulan Suro itu kan mencuci pusaka. Betul. Nah, pusakanya ini memang peninggalan dari beliau atau memang pusaka yang baru? Ada yang asli bekas peninggalan beliau, ini ada. Berupa apa itu? Berupa keris atau apa itu memang asli dari sini. Yang masih ditunjukkan
Ya udah bisa nanti kalau sampean datangnya kira-kira hari itu. Oh, harus bulan Suro itu. Ya bulan Suro itu nanti kan ada namanya upacara Jamasan. jamasan ya. Itu mensucikan pusaka, memandikan pusaka. Kemudian bekas pemandiannya kan banyak orang-orang kadang-kadang untuk berziarah-ziarah ngambil airnya untuk cuci tangan, cuci muka atau apa gitu.